Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya dan merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu, 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral.
Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pejabat Los Angeles berupaya menyelidiki titik awal kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar area sejak 7 Januari 2025. Mereka juga mengerahkan anjing pelacak K9 yang dilatih khusus untuk mengendus keberadaan bahan kimia pemicu kebakaran. Anjing pelacak K9 adalah anjing yang dilatih untuk membantu penegak hukum dalam berbagai operasi keamanan. K9 merupakan singkatan dari kata K9 yang berarti anjing. Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak Dinas Kehutanan Amerika Serikat dan Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles sedang menyisir lokasi di Pacific Palisades yang di mana kebakaran mematikan minggu lalu mungkin dimulai. Ketua Tim Respons Nasional ATF, Chris Fortner, mengatakan pihaknya berupaya menganalisis bagaimana kebakaran Los Angeles bermula dan apa yang memicu penyebarannya. Penyidik juga mengumpulkan keterangan para saksi mata pada jam-jam pertama kebakaran, termasuk para responden pertama yang awalnya memadamkan api. Informasi yang diperoleh dari wawancara dapat membantu penyidik mengidentifikasi asal-muasal kebakaran secara spesifik saat mereka berupaya menentukan penyebabnya. Meski demikian, pihaknya enggan terburu-buru mengambil kesimpulan. Mengutip NBC News pada Sabtu 18 Januari, petugas pemadam kebakaran terus berupaya mengendalikan hampir 40.000 hektar kebakaran hutan yang terjadi. Kebakaran dahsyat ini telah menewaskan sedikitnya 27 orang dan menghancurkan lebih dari 12.300 bangunan. Beberapa orang telah diizinkan kembali ke zona evakuasi, tapi puluhan ribu lainnya masih menunggu untuk mengetahui apa yang tersisa dari rumah mereka. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, tapi para penyidik berfokus pada lereng yang terbakar untuk menemukan asal-muasal kebakaran besar, yaitu kebakaran di Palisades. Kebakaran tersebut telah terkendali sebanyak 31%, sementara kebakaran Ethan telah terkendali 65%. Departemen Sheriff Los Angeles juga telah merilis 17 nama orang yang berisiko dan hilang dalam kebakaran hutan di wilayah Los Angeles. Dari jumlah tersebut, 15 orang terkait dengan kebakaran Ethan dan 2 terkait dengan kebakaran Palisades. Perhatian juga telah beralih ke upaya pembersihan dan pemulihan besar-besaran pasca kebakaran. Gubernur California, Gavin Newsom, menjanjikan upaya pembangunan kembali bergaya Marshall Plan yang dapat menghabiskan biaya puluhan miliar dolar. Sementara itu, layanan cuaca nasional juga memperingatkan kondisi kebakaran yang berbahaya diperkirakan akan kembali terjadi minggu depan.
Sementara kekhawatiran meningkat atas risiko tanah longsor di lereng bukit yang hangus terbakar. Really careful of where you're standing by your left foot. All I ask is watch your steps, okay, please? Pejabat Los Angeles berupaya menyelidiki titik awal kebakaran yang menghanguskan puluhan ribu hektar area sejak 7 Januari 2025. Mereka juga mengerahkan anjing pelacak K9 yang dilatih khusus untuk mengendus keberadaan bahan kimia pemicu kebakaran. Anjing pelacak K9 adalah anjing yang dilatih untuk membantu penegak hukum dalam berbagai operasi keamanan. K9 merupakan singkatan dari kata K9 yang berarti anjing. Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak Dinas Kehutanan Amerika Serikat dan Departemen Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran.
Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau
korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu, 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya.
Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya.
Sementara itu, Cintaku Ya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat.
Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial.
Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya dan merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah.
Ia merasa terganggu karena keluarga Uya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu, 20 Januari. Uya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia.
Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu, 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral.
Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk
masuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait
korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu, 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana. Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya dan merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viralnya dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu 20 Januari. Uya Kuya menegaskan bahwa konten yang ia buat di lokasi kebakaran di Altadena, Los Angeles bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, terutama warga Indonesia yang ingin mengetahui situasi terkini di sana. Dalam pernyataannya, Uya menjelaskan banyak pihak termasuk wartawan Indonesia meminta gambar atau video terkait kondisi di lokasi kebakaran. Dia juga menekankan bahwa video yang dibuat tidak pernah diunggah ke platform media sosial seperti YouTube ataupun TikTok untuk konsumsi pribadi. Menurut Uya, salah satu alasan ia ingin mendokumentasikan kondisi di lapangan adalah karena banyak beredar foto-foto yang diduga palsu atau hasil rekayasa kecerdasan buatan. Dengan konten yang ia buat, Uya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih akurat kepada masyarakat. Uya Kuya mengaku lokasi pembuatan konten berada tak jauh dari rumah warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban kebakaran hutan Los Angeles. Di sana ada banyak polisi, FBI, Garda Nasional Amerika Serikat, hingga sejumlah warga lainnya yang ikut merekam sepanjang tempat umum seperti pinggir jalan dan tidak masuk ke properti warga setempat. Di tengah proses pembuatan konten, Uya Kuya bersama sang istri, Astrid, mendapat teguran dari seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Dia pun langsung menghentikan rekaman dan menghapus video tersebut. Menurut pria 49 tahun itu, kejadian tersebut terjadi sudah lama, jauh sebelum videonya viral. Dia baru mengetahui hal ini usai orang tersebut mengunggah video yang dipotong dan tidak ada kelanjutannya. Akun TikTok sang anak yaitu Cinta Kuya juga sempat mengirim pesan kepada pemilik konten dan meminta maaf. Sayangnya pesan tersebut tidak dibalas. Personel band Tofu itu juga dituding scammer oleh orang di sana.
Terakhir, Uya menegaskan penjelasannya ini tidak akan memuaskan semua netizen, tapi ia berjanji akan belajar dari kesalahan yang dibuat dan meminta maaf atas kegaduhan yang dibuatnya. Sementara itu, Cinta Kuya, putri sulung presenter Uya Kuya itu juga memberikan penjelasan terkait video viralnya yang ditegur dan diusir oleh pemilik rumah yang terbakar saat sedang membuat konten di lokasi kebakaran Los Angeles. Dalam keterangan video yang diunggah di media sosialnya, Cinta menanggapi kritikan terhadap dia dan orang tuanya yang membuat konten di lokasi kebakaran. Cinta juga menjelaskan alasan membuat konten tentang kebakaran di Los Angeles sebenarnya untuk meluruskan kabar hoax yang beredar di Indonesia. Anggota DPR RI fraksi PAN, Uya Kuya, menjadi sorotan setelah ditegur oleh warga Los Angeles saat membuat konten di depan rumah salah satu korban kebakaran LA, California, Amerika Serikat. Momen tersebut terekam dalam video yang direkam oleh korban kebakaran dan menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, Uya Kuya bersama keluarganya dan beberapa orang tengah mengambil gambar. Lalu perekam video protes kepada Uya Kuya yang merekam pekarangan rumahnya. Pemilik akun Carolina Ramirez tidak terima dan menyebut Uya Kuya bertindak konyol serta tanpa empati membuat konten di lokasi kebakaran. Video tersebut memperlihatkan Uya Kuya dan keluarganya berdiri di trotoar membelakangi puing-puing sisa rumah yang terbakar sambil menjelaskan situasi di lokasi kejadian. Carolina pun protes karena video atau konten yang dibuat Uya Kuya tanpa pemberitahuan langsung kepada dirinya sebagai pemilik rumah. Ia merasa terganggu karena keluarga Uya Kuya merekam tanpa izin. Dalam video tersebut, Carolina Ramirez mengatakan tindakan itu tidak sensitif terhadap penderitaan korban kebakaran Los Angeles. Perekam juga sempat bertanya kepada Uya Kuya dan keluarga sebelum anggota DPR RI tersebut meninggalkan lokasi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Carolina juga menyebut bahwa sebelumnya ada keluarga kerajaan yang dinilai mencoba untuk membuat konten terkait korban kebakaran LA dan dirasa juga sangat tidak berempati kepada orang-orang atau korban yang kehilangan rumah dan harta benda mereka karena kebakaran hutan Los Angeles. Sementara itu, pemirsa, video Uya Kuya yang ditegur oleh korban kebakaran Los Angeles pun langsung viral di media sosial. Presenter sekaligus anggota DPR RI fraksi Download PAN, Tribun Uya X Kuya, sekarang. memberikan klarifikasi Menghadirkan terkait video lokal viralnya menjadi Indonesia. dirinya ditegur warga Los Angeles saat membuat atau merekam rumah korban kebakaran. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada hari Minggu 20 Januari. Uya Kuya menegaskan